Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua PKM dan seluruh pengurus Masjid Darussalam yang penuh berkah dan bersejarah ini, Bapak Imam yang saya hormati, Bapak Ibu jemaah Masjid Darussalam dan hadirin sekalian rahimakumullah. Kita saat ini di bulan Ramadan sudah berada di malam ke-10 insyaallah. Artinya kita sudah melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-9 hari tadi, dan besok kita akan melangsungkan di hari yang ke-10. Dengan sangat berharap kita kepada Allah, semoga ibadah puasa kita dan ibadah yang lainnya diterima dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita malam ini adalah sudah malam ke-10, berarti kita yang hadir saat ini bukan kita 9 hari yang lalu, tapi 9 hari kita, 9 hari yang sekarang. Kalau 9 hari yang lalu kita mungkin masih belum terbina dengan puasa, belum tergembleng dengan puasa kita, tapi sekarang kita sudah dapat binaan, gemblengan dan terpaan, sehingga mungkin sudah ada yang dapat dirasakan oleh Bapak Ibu hari ini. Mungkin ada nuansa-nuansa baru, perasaan baru, aura baru dalam jiwa kita yang akan membawa, mendorong kita lebih baik mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibadah puasa ini bukan tujuan Bapak Ibu, tapi puasa itu jembatan yang untuk mengantarakan kita, menyeberangkan kita untuk sampai kepada satu titik yang disebut la'allakum tattaqun, yakni agar menjadi orang yang takwa. Mari manfaatkan dan maksimalkan bulan Ramadan tahun ini. Jangan sampai momen yang baik ini kita biarkan begitu saja. Tidak terasa kita sudah 9 hari, padahal kita belum dapat merasakan apa-apa dari ibadah puasa ini. Kalau betul-betul kita puasanya, kita harus sudah merasakan tanda-tanda takwa di hadapan Allah. Kalau dulu, mari tingkatkan kembali. Saya tadi dengan pengumuman PKM, malam ini sudah 9 juta dapat infak sedekah Bapak Ibu. Rata-rata 1 juta satu malam. Kalau diratakan, karena mungkin malam pertama agak banyak, malam kedua pun juga demikian. Sedangkan tanda-tandanya orang yang takwa itu, yakni orang yang mau berinfak di saat sempit maupun lapang. Tapi itu juga bukan salah satu ya, tapi di bagiannya. Dan bersedekah itu kemana saja. Namun kalau di lingkungan kita masih memerlukan, saya kira sangat lebih baik untuk diperhatikan. Salah satu di antaranya adalah orang yang takwa itu yang mau berinfak di jalan Allah, baik saat sempit maupun lapang. Nah, untuk itu kepada kita semua, mari maksimalkan segalanya. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Rasulullah bersabda, sumu tasfiku. Yang pertama, berpuasalah kamu akan sehat. Yang kedua, firman Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu sangat baik untukmu jika kamu mengetahui, jika kamu memahami. Mari kita dekati hadis Nabi dan ayat Al-Quran ini. Walaupun hadis ini dianggap dhaif oleh sebagian kalangan ulama hadis, mungkin secara matan ataupun secara kadar jauhnya, tapi secara maknanya sesuai dengan firman Allah yang tadi. Kita pernah ke rumah sakit, saudara kita mau operasi. Saat sebelum operasi disuruh puasa sama dokter aja. Saya pernah tanya kepada dokter, kenapa ini harus puasa dulu mau operasi? Dia jawab, ini kan darah ini bergerak terus Pak Ustaz. Kalau banyak makan tidak normal. Jadi biar tenang dan normal, sehingga kita proses untuk operasi sangat mudah dan kesembuhan itu demikian. Saya bilang, berarti ini benar yang dikatakan sama Rasul itu. Sumu tasfiku, berpuasalah kamu akan sehat. Ini salah satu jawaban. Kemudian kalau kita main-main sekali-kali jalan-jalan ke Jepang atau ke Tibet,
Kalau dia malas jalan-jalan ke sana, tidak ada saudara yang dikunjungi juga, buka saja Google, sama saja juga. Ternyata orang Jepang ini umurnya lebih panjang daripada orang Indonesia. Orang Indonesia ini kan paling banter, walaupun ada yang 100 tahun tapi bisa dihitung dengan jari. 74 tahun sampai 75 sampai 80 tahun. Itu pun juga rata-ratanya dihitung-hitung hanya 58 tahun. Kalikan segini bagus. Orang Jepang ini rata-rata umurnya 87 sampai 90 tahun. Kira-kira pertanyaannya, Allah ini, Tuhan yang bernamanya Allah ini sayang sama orang Jepang kan? Tidak suka dengan orang Indonesia? Kalau punya Tuhan tidak adil, saya tidak mau kayaknya. Rahman Rahim Allah di mana? Untuk seluruh alam semesta dan mengisi kita. Ternyata masalah sakit ini bukan urusan Allah, urusan kita semua. Allah tidak mau sekarang hambanya, makhluknya sakit. Kita saja tidak mau. Kita bikin segala macam, tidak mau yang jelek, ingin yang bagus. Tuhan menciptakan kita ini ingin kita sehat semua. Cuma kita yang bikin sakit. Nah, orang Jepang ini ternyata dia sering terapinya dengan puasa. Paling sedikit 12 jam, paling banyak 16 jam. Karena puasa kita itu cuma 13 jam 40 menit Indonesia ini. Di Helsinki, Finlandia dan Irlandia termasuk Swedia, puasa itu di kutub utara sana 18 jam sampai 20 jam. Pernah tahun 2016 22 jam. Malam cuma 2 jam, siangnya 22 jam, matahari tidak mau turun. Karena kan puasa itu dari mulai terbit pagi ke matahari masih melayang terus di atas ya, tidak belum berbuka. Di Helsinki di sana. Kalau punya saudara jangan ke sana, bulan sekarang mengajari sekarang. Ya. Nah jadi, tapi namanya niat, ya tetap saja bukan bagian puasa. Di sana hanya 3% saja muslim. Nah hadirin sekalian yang saya hormati, orang Jepang ini ternyata untuk kesehatan. Jadi mereka umur 74 tahun sedang menikmati kesehatannya. Nah, justru puasa itu ada pertanyaan sama saya, Pak Ustadz, saya puasa malah sakit katanya. Kok emak saya kamu? Saya jawab, apakah Allah salah berfirman? Apakah Rasul salah bersabda? Apakah Anda yang salah berpuasa? Tolong jawab saya. Dia tidak berani menyalahkan Allah juga, tidak berani menyalahkan Rasul juga. Saya mungkin yang salah berpuasa katanya. Nah, mari kita cari kesalahannya di mana? Kesalahannya ada pada dua titik. Di saat berbuka dan saat sakit. Sekarang kalau kita melihat, mengecek ke biro statistik peredaran sembako menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini 20%